Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu jemaat dan simpatisan GKI Jatinegara dan Bajem Bintara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pandemi COVID-19 membuat kehidupan normal kita menjadi abnormal. Tuhan mengizinkan ini terjadi agar kita menguatkan iman kepercayaan dan penyerahan diri kita kepadanya. Kita harus jaga kesehatan dan kebersihan tubuh dan tempat tinggal Bapak dan Ibu sekalian. Surat dari Sinode GKI memberikan informasi bergereja belum bisa dilakukan sampai dengan akhir Juni. Mari kita doakan bersama agar vaksin segera diketemukan sehingga kehidupan dan perekonomian bisa kembali seperti sedia kala. Hari ini merupakan minggu ke-1 untuk kita melakukan gempur. Himbauan untuk anggota jemaat GKI Jatinegara agar bisa membantu kehidupan bergereja. Sesuai dengan ayat Alkitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Selamat Pantekosta untuk jemaat dan simpatisan GKI Jatinegara serta Bajem Bintara. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi jemaat simpatisan GKI Jatinegara dan juga Bajem Bintara. Sekilas warta tanggal 31 Mei 2020. Selamat pagi sekali lagi pada jemaat dan simpatisan GKI Jatinegara dan juga Bajem Bintara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan melakukan ibadah online. Walaupun kita ibadah dari rumah masing-masing, marilah kita tetap memberikan sikap hormat kepada Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020 adalah Minggu Pentakosta. Ibadah online diselenggarakan oleh GKI Jatinegara dengan tema Kuat sebab Tuhan dekat. Akan dilayani oleh Evangelis Rodi Budiman. Untuk mesbah doa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 18.30 akan diadakan secara online melalui channel GKI Jatinegara. Ibadah akan dibawakan oleh Pendeta Alfred Munim. Kebaktian minggu depan pada tanggal 7 Juni 2020 akan dilayani oleh GKI Jatinegara melalui channel YouTube GKI Jatinegara pukul 8 pagi dengan pengkhotbah Evangelis Lukas Kristandi. Di dalam persembahan minggu depan tanggal 7 Juni 2020 adalah minggu pelaksanaan gempur. Jemaat atau simpatisan GKI Jatinegara dan juga Bajem Bintara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke Bank CIMB Niaga dengan nomor account 80052535600 atas nama GKI Jatinegara dengan menambahkan 2 digit angka terakhir, contohnya 1.010.000 untuk persembahan persepuluhan, 211 untuk persembahan kolektor, 512 untuk persembahan syukur, atau dikumpulkan terlebih dahulu dalam amplop terpisah untuk masing-masing persembahan dan diserahkan ke gereja jika keadaan sudah memungkinkan. Demikianlah sekilas info atau warta, selengkapnya dapat dilihat melalui akses app GKI Jatinegara. Silakan bersateduh, kita akan memulai ibadah online hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala susahku
Shalom, selamat pagi Jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam sebagai satu keluarga, walaupun dari rumah masing-masing. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan penghormatan kita pada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Berilah hormat pada Allah yang Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Jemaat Tuhan, ibadah Pentakosta hari ini diselenggarakan secara online dan didasarkan pada satu dasar iman, pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan Yesus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang sulit membuat kita semua hidup dalam ketakutan. Terlalu berfokus pada kesulitan hidup. Seolah kita lupa bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Marilah kita datang pada pengampunan Tuhan, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Terombang-ambing berkeluh, detak
anak domba Allahku, ku datang kini sebagaimana janjimu. Sebagaimana janjimu, menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini Jemaat Tuhan, dalam ibadah online kali ini kita juga diberi satu kesempatan untuk kita boleh mengaku dosa-dosa kita di hadapan Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Anugerah keselamatan yang indah, satu anugerah yang kekal. Tetapi hari ini kami juga menghadap tahta Kristus untuk boleh menaikkan doa-doa pengakuan dosa kami. Tuhan, kalau dalam perjalanan iman kami bersama Tuhan, dalam masa-masa yang sukar secara khusus, dalam masa-masa COVID ini, kami seringkali beralih fokus dari salib Kristus. Kami banyak berfokus kepada kebutuhan diri, banyak berfokus pada pergumulan kami sendiri. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau karena COVID kami meragukan kuasa Kristus, kami terus bertanya-tanya mengapa Kristus tinggalkan, mengapa Kristus diam. Kami memohon ampun di hadapan Kristus. Kalau dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan, kami work from home dari rumah ini Tuhan, banyak waktu yang bisa kami kerjakan, tetapi kami justru banyak berdiam diri, banyak bermalas-malas atau menggunakan waktu hanya untuk kepentingan pribadi diri sendiri, yang itu enggak baik di mata Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau dalam waktu yang banyak di keluarga ini, seharusnya kami bisa berrelasi intim dengan pasangan kami. Seharusnya kami bisa memberi waktu mendidik anak-anak kami. Tetapi kami tidak menjalankan peran itu. Kami pun mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, sungguh kami datang kepada salib Kristus dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kesalahan kami. Kiranya Tuhan yang sudah beranugerah menyelamatkan kami, Tuhan juga beranugerah untuk terus memulihkan kami, terus menguduskan kami dari waktu ke waktu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami berdoa dan mengaku dosa. Amin. Jemaat sekalian yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah dari Mazmur 86 ayat 5. Mazmur 86 ayat 5, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu sekalian, bukankah ini satu berita anugerah yang indah bagi kita semua? Sungguh bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang terus melimpahkan anugerahnya dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Kau mau puji tentang rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kasih setiamu, kasih setiamu, agar mereka tahu
kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerahmu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerahmu, ku mau puji tentang anugerahmu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerahmu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerahmu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerahmu, ku mau puji tentang anugerahmu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerahmu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerahmu, ku mau puji tentang anugerahmu. Jemaat dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Seorang penolong, Allah Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, hadir di dalam hidup kita, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat. Ku sembah kudus, kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagiku. Ku sembah kudus, kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi Ku sembah kudus, kudus. Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan. bagimu Tuhan. Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Biarlah ibadah online ini pun hanya memuliakan nama-Mu. Biarlah cara kami menyembah Engkau itu boleh menjadi satu hal yang menyenangkan hati-Mu. Dan secara khusus
sikap kami ketika mendengar firman Tuhan, mengimani setiap perkataanmu, itu juga biarlah menjadi satu hal yang indah di matamu. Dan Tuhan, kiranya Engkau berikan Roh Kudus-Mu di dalam keterbatasan kami. Kiranya roh hikmat-Mu itu yang memampukan kami untuk sungguh boleh memahami, menerima dan melakukan berita firman itu. Biarlah berita firman ini boleh menguatkan kami, tetapi sekaligus juga boleh menegur dan memperbaharui hidup kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan, berita firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 14. Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, saya akan membacakannya bagi setiap kita. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sedemikian jauh pembacaan berita firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarnya, menggumulkannya di dalam hati, menerimanya dan melakukannya di dalam keseharian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Saya dengar kencang sekali loh walaupun dari rumah. Masih setia di rumah? Lambaikan tangannya yang di rumah yang sudah kelayapan. Oh, kelihatan dari sini juga bagi yang sudah kelayapan. Segera turunkan, jangan lama-lama angkat tangan. Bapak Ibu Saudara, Dorothy Sayers, seorang penulis asal Inggris, suatu waktu dia bercerita mengisahkan seorang Jepang yang bertobat mengenal Kristus. Tetapi orang Jepang ini di dalam pengenalannya akan Tuhan, ternyata dia bergumul akan satu hal di teologi Kristen. Orang Jepang itu berkata seperti ini. Menghormati Bapa, very good. Menghormati Putra, very good. Tapi menghormati burung merpati, itu saya nggak ngerti, Rek. Bapak Ibu Saudara, ini orang Jepang yang lahirnya di Surabaya. Jadi dia bilang, saya nggak ngerti, Rek. Saudaraku, orang Jepang yang kesulitan akan memahami doktrin Roh Kudus ini, bukankah seringkali kita ada di antara kita yang juga mungkin sulit untuk memahami siapa Roh Kudus, memahami karya penyertaan dari Roh Kudus. Padahal kita sebagai orang percaya, kita mengimani Allah Tritunggal. Kita sebagai orang percaya, kita tahu Roh Kudus itu setara dengan Bapa, setara dengan Anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengalami pergumulan yang serupa, bukan? Bahkan ketika berbicara mengenai doktrin Tritunggal, Augustinus juga berbicara bahwa dalam semua karya dan cara Allah, terlibat di sana terdapat suatu keterlibatan ketiga pribadi Trinitas. Dalam semua cara, dalam semua karya. Nah saudaraku, teolog Puritan John Owen juga mengatakan hal yang sama. Umat Kristen dipimpin untuk membangun relasi yang erat dengan Bapa, membangun relasi yang erat dengan Anak, dan membangun relasi yang erat dengan Roh Kudus. Nah saudaraku, berbicara mengenai Roh Kudus, hari ini kita juga memperingati satu momen istimewa dalam kalender gerejawi, yaitu hari Pentakosta. Satu momen di mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap orang percaya, termasuk engkau dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu marilah lewat momen ini, mari kita juga boleh belajar mengenal pribadi Roh Kudus dan karya-karya Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya.
melalui bagian perikop Alkitab yang kita baca, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan itu menjaga dan menyelamatkan hidup setiap orang percaya melalui karya Roh Kudus tentunya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga bertanya-tanya, loh, kalau Roh Kudus itu ada, masalahnya hidup ini kan sekarang real nih masalah. Badai ini menderu, sungguh-sungguh menderu. Bukan angin sepoi-sepoi, tapi badai menderu. Masalahnya Roh Kudus sanggup tidak untuk menolong saya. Benarkah Roh Kudus itu bisa menjadi satu pegangan dalam hidupmu dan hidupku? Saudaraku, dalam bagian perikop yang kita baca, kita juga menemukan hal yang sama. Bagaimana para murid ini bergumul akan sosok Roh Kudus ini. Kita bisa temukan ketika Yesus pergi. Ketika Yesus pergi, para murid ini bertanya-tanya, apa akibatnya dalam hidup mereka nanti ketika Yesus meninggalkan mereka? Bagaimana saya harus menjalani hidup saya di tengah tekanan kekristenan yang ada saat itu? Yang menjadi persoalan adalah penolong yang lain yang dijanjikan Yesus ini, para murid akan bertanya-tanya, apakah penolong yang lain ini sanggup menggantikan tempat yang ada di hati mereka, tempat yang diisi oleh Yesus. Satu hidup yang seharusnya diisi oleh Yesus. Sanggupkah penolong ini menggantikan tempat itu? Apalagi ketika Yesus berkata kepada mereka, adalah lebih baik bagimu, adalah lebih berguna bagimu jikalau aku pergi. Saudaraku, para murid akan gagal paham, nggak ngerti apa maksud Yesus. Misalkan kita dibesarkan dengan pribadi seorang ibu. Ibu ini yang membesarkan kita, memberi kita makan, merawat, mengganti popok, mengajak kita bercanda, menghibur kita. Lalu suatu waktu di tengah proses kita berjalan, menjalani waktu bersama ibu ini ngomong sama kita, "Nak, adalah lebih baik bagimu kalau ibu pergi. Besok ibu pergi ya." Saudaraku, kita akan bertanya-tanya apa maksudnya. Bagaimana mungkin kepergian seorang ibu itu menghadirkan satu berkat bagi anak-anak yang ditinggalkan. Nah, saudaraku, tentu Tuhan mengerti pergumulan para murid. Tuhan tahu apa yang dirasakan oleh para murid. Oleh karena itu Tuhan menunjukkan dalam bagian Alkitab yang kita baca di Yohanes ayat 16, "Aku, Yesus, akan minta kepada Bapa." Dan dikatakan, "Iya, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia, Roh Kudus, penolong yang lain itu menyertai kamu selama-lamanya." Lalu dilanjutkan di sana, "Tapi bohong." Wah, apakah seperti itu? Tidak. Kalau yang tapi bohong adalah YouTuber yang sekarang sudah masuk penjara. Tetapi yang berkata ini adalah Tuhan yang berjanji. Tuhan yang akan menggenapi. Amin. Itulah yang kita dengar, janji itu yang kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara, kata penolong dalam bahasa Yunani adalah parakletos, yang berarti penghibur. Pribadi yang memberikan kekuatan di saat lemah. Artinya kalau saat ini engkau dan saya sedang berada dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit untuk dilewati, maka pribadi ini akan memberikan kekuatan. Engkau yang terluka, engkau yang sakit, engkau yang putus asa, engkau yang berduka cita, pribadi ini yang akan menolongmu. Dia yang akan memperlengkapi dengan semangat dan kekuatan. Saudaraku, tapi bagaimana? Pertanyaannya berikutnya adalah, kalau penolong ini memang ada, tetapi penolong ini tidak sesakti Yesus. Kan itu pertanyaannya. Oke, penolongnya ada, tetapi ini yang digantikan kan perannya Yesus. Yang digantikan adalah posisi Yesus. Apakah penolong ini sanggup? Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani, kata yang lain, kalau tadi kita bahas soal penolong yang lain, kata yang lain itu ada dua macam. Yang pertama adalah alos, yang kedua adalah heteros. Biasa digunakan dua kata ini. Apa bedanya? Kalau alos adalah yang lain tetapi dari jenis yang sama. Kalau heteros itu yang lain tapi dari jenis yang berbeda. Namanya begini. Anggaplah Bapak Ibu Saudara, saya ini suka makan buah, jeruk gitu kan. Nah, liturgis tadi Pak Andre itu ternyata di rumah dagang jeruk, diam-diam. Saya tahu. Nah, saya ke rumahnya, saya mau beli jeruk. Pak Andre incip dong jeruk.
Lalu inciplah saya makan 1 jeruk. Bapak Ibu Saudara, ketika saya makan 1 jeruk dan ternyata anggaplah ini 1 jeruk sankis dan enak, lalu saya ingin nambah, saya ngomong sama Pak Andre kasih dong jeruk alos. Maka saya akan mendapatkan 1 jeruk yang sama, yaitu sama-sama jeruk sankis. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau tadi saya makan 1 jeruk dan karena enak saya mau nambah jeruk sankis, saya bilang sama Pak Andre minta jeruk heteros. Nah Pak Andre ini kan belajar teologi, ternyata belajar bahasa Yunani ngerti. Maka Pak Andre gak akan bahkan saya jeruk sankis. Pak Andre akan kasih saya jeruk Bali misalnya. 1 jeruk yang jenisnya berbeda. Nah saudaraku, penolong yang lain, Alkitab ini menggunakan kata alos. Artinya apa? Yang diutus Yesus ini memang pribadi yang lain, tetapi sama-sama berkuasa. Pribadi ini sama, tanda kutip satu jenis dengan dia. Pribadi ini sama dengan Bapa, sama dengan Putra. Pribadi inilah yang dijanjikan. Saudara, maka pertanyaan kita akan berkembang kembali. Oke, ada seorang penolong. Oke, penolongnya sama-sama sakti. Tapi pertanyaan berikutnya, lah penolong itu mau tolongin saya enggak? Penolong itu peduli enggak dengan hidup saya yang susah ini? Percuma dong penolongnya ada, penolongnya sakti, tapi penolongnya enggak peduli dengan hidup saya. Bapak Ibu Saudara, selain memastikan bahwa dia itu mampu, kita kan juga harus pastikan bahwa dia itu mau. Nah mari kita lihat Efesus 1 ayat 13. Di sana ditulis, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu Saudara, ada satu frase di sana, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Seperti apa artinya dimeteraikan? Bapak Ibu Saudara, kalau zaman sekarang kita ngerti meterai, itu biasanya adalah ketika kita mau kirim surat, maka di ujung atas kita tempelin kertas kecil itu. Meterai, 3.000, 6.000 untuk kirim surat. Nah itu zaman now. Tapi zaman old, waktu itu konteks meterai fungsinya bukan hanya untuk kirim surat menyurat itu. Fungsinya untuk apa? Ada 3 biasanya. 3K. 1, menjamin keaslian. 2, sebagai tanda kepemilikan. Yang 3, menjamin keamanan. Bapak Ibu Saudara, inilah fungsi meterai. Lah, ketika kita melihat konteks waktu itu fungsi meterai, maka dapat kita kesimpulkan. Kata dimeteraikan dengan roh, itu berarti Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita ini, yang pertama benar-benar anak Allah. Yang kedua, oleh Roh Kudus kita ditandai sebagai milik Allah. Dan yang ketiga, Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita patut diselamatkan. Dengan kata lain, hidup kita sebagai orang percaya ini, hidup kita ini dimiliki, dijaga, dilindungi oleh Roh Kudus. Ini janji yang diberikan, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hidup Paulus, pertobatan Paulus adalah meterai bagi kerasulannya. Ketika Paulus menyadari statusnya sekarang bahwa dia dulu adalah Saulus yang penuh dosa, sekarang dia sudah dimeteraikan, dia sekarang menjadi Paulus. Hidup inilah yang dipegang oleh Paulus. Kesadaran penuhlah ini yang akhirnya mendorong Paulus untuk berkata, oh jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kesadaran akan status yang baru ini yang mendorong Paulus menjalani hidupnya, kerasnya hidup dari hari demi hari. Dan pengakuan iman yang sama dapat kita temukan dari kisah hidup Daud. Ketika Daud berjumpa dengan raksasa Goliat, Daud berkata, Tuhan yang sudah membebaskan aku dari cakar singa, Tuhan yang sudah membebaskan aku dari cakar beruang, maka Tuhan juga, Tuhan yang sama akan memimpin aku untuk menghadapi orang Filistin itu. Saudaraku, di hadapan Goliat, raksasa Goliat itu, Daud berdiri tegak. Daud berkata dengan lantang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang dan tombak. It's fine, oke, enggak takut. Kenapa? Karena aku akan mendatangimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan nama Tuhan semesta alam. Bukan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus di perjanjian baru. Tuhan semesta alam.
Bapak Ibu Saudara, keyakinan iman Daud inilah yang membuat Daud berani menjalani. Dan ini yang baru namanya jagoan sejati. Dia ketika maju, dia tahu apa yang menjadi bekalnya. Bukan senjata, tetapi Tuhan yang memihak dia. Saudaraku, Daud tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Daud kuat, sebab Tuhan dekat. Lalu itu berarti kalau sekarang baru marak COVID, maka pertanyaannya, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen bisa kena COVID enggak? Kalau kita dekat dengan Tuhan. Jawabannya adalah bisa. Pakai banget gitu kan, bisa banget. Bisa banget Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata kita kuat, itu bukan berarti kita menjadi superhero yang antivirus. Tiba-tiba nggak ada virus yang bisa kena kita, nggak ada bakteri yang bisa kena kita. Tetapi ketika kita berkata kita kuat, artinya adalah kita itu menjalani, punya daya tahan untuk menjalani kesulitan-kesulitan yang ada di depan bersama dengan Tuhan. Loh Bapak Ibu Saudara, ujungnya itu mungkin bukan kekayaan loh. Ujungnya itu mungkin bukan kesembuhan. Tetapi janji Tuhan diberikan kepada kita, kita akan sanggup menjalani kesulitan demi kesulitan yang ada, tantangan demi tantangan hidup yang ada bersama Tuhan. Kalau kita melihat di Ibrani 11, di sana banyak saksi-saksi iman. Bapak Ibu Saudara, ada yang hidupnya dibelenggu kok. Ada yang hidupnya di penjara kok. Bahkan ada yang dibunuh dengan pedang. Kita bisa temukan di sana ada yang digergaji. Saudara, ujungnya kadang-kala nggak sesuai kok dengan keinginan kita. Jonathan Edwards berkata, tanda otentik dari pengalaman rohani adalah engkau menjadi puas dengan Tuhan. Karena siapa dia. Dan bukan karena keuntungan-keuntungan yang dia berikan kepadamu. Pertanyaannya sekarang bagi engkau dan saya. Di masa-masa sukar COVID ini. Kita puas enggak sama Tuhan? Atau kita ini masih saja mengeluh pada Tuhan. Bertanya-tanya pada Tuhan. Bahkan memberikan tuduhan-tuduhan yang salah kepada Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang sedang kehilangan pegangan hidup. Bahkan mungkin diantaranya adalah engkau dan saya. Saudaraku, ada momen-momen di mana kita ini goyah. Momen-momen di mana kita ini goncang karena kesulitan tekanan yang ada. Saudaraku, karena pada akhirnya COVID ini akhirnya membukakan pada setiap kita apa yang menjadi pegangan kita. Seperti apa konsep yang kita miliki tentang berkat pemeliharaan Tuhan. Berkat itu harus, hidupnya aman, hidupnya senang, sukacita, semua yang diingini didapatkan. Maka seperti itu. Tidak heran di Yohanes 6 ayat 26 Yesus pernah menegur orang banyak. Kamu orang banyak ikut aku, apa yang kamu cari? Roti kan? Yesus ngomong langsung loh, roti kan? Saudaraku, kalau cuma mau cari roti, jangan susah-susah ikut Yesus. Pergi ke Sintana, banyak roti di sana. Carinya Ibu Licu, jangan cari Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang kita hari ini dengar kembali bahwa adalah Tuhan meneguhkan pergumulan kita, kegoncangan kita. Kau ikut aku, apa yang kau cari? Roti bukan? Eugene Peterson juga mengatakan hal yang sama. Kita seringkali menyembah Tritunggal yang palsu. Jadi Tritunggalnya itu bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tritunggalnya apa? Keinginanku, kebutuhanku, dan kesukaanku. Saudaraku, COVID ini mengevaluasi setiap kita. Kalau tahun kemarin ada yang bertanya pada kita, kamu ikut Tuhan ke gereja cari apa? Cari roti kan? Dengan mudahnya kita akan tersinggung. Enak aja cari roti, enggak dong, cari Tuhan. Tapi saudaraku, kalau hari ini, saya tahu hari ini hari yang sukar. Ada di antara kita sedang bergumul, besok makan apa. Ada yang menjalani hari demi hari dengan satu ketakutan, bagaimana kalau saya kena PHK. Bapak Ibu Saudara, ketika tekanan demi tekanan seperti ini menderu kita, lalu kita ditanya, kau ikut aku cari apa? Mungkin kita enggak dengan cepatnya langsung berkata enak aja. Mungkin kita menundukkan kepala dan kita terdiam berpikir sejenak. Iya Tuhan, aku ikut Tuhan ini cari apa sih sebenarnya? Saudaraku,
kita kembali diingatkan bahwa berkat itu bukan soal materi dan materi. Berkat itu adalah satu relasi yang intim, yang erat antara kita dengan Tuhan. Berkat itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan, kita nempel sama Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita. Paulus ketika di penjara, Paulus juga menderita kok Bapak Ibu Saudara. Kita tahu dengan jelas. Paulus ngomong kok, saya tahu apa itu kelaparan. Saya tahu apa itu kekurangan. Bahkan kita bisa temukan di 2 Korintus 12, Paulus sampai minta kok sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh engkau cabut duri dalam daging ini. 3 kali bahkan Paulus berseru kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan ambil? Enggak. Tapi Paulus it's okay. Ketika Tuhan gak ambil itu duri dalam dagingnya pun, Paulus masih it's okay. Kenapa? Karena yang penting bagi Paulus, Tuhan itu dekat dengan dia. John Stott pernah berkata, salib adalah kobaran api yang mempertahankan nyala cinta kita. Namun kita harus cukup dekat dengan salib supaya kita dapat terus menerus mendapatkan percikannya. Saudaraku, kedekatan Paulus dengan Tuhan inilah yang membuat Paulus kuat menjalani hidupnya. Yang membuat Paulus akhirnya dapat berkata, sebab itu aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun dengan sempurna atas hidupku. Bahkan Paulus berkata, jikalau aku lemah maka aku kuat. Saudaraku, itu kesaksian Paulus. Bahkan di akhirnya nanti Paulus dapat berkata, segala sesuatu kuanggap sampah dibanding pengenalanku akan Kristus. Saudaraku, Paulus kuat sebab Tuhan dekat. Saudaraku, Tuhan itu enggak wajib. Tuhan tidak wajib untuk menolong engkau dan saya. Dia sudah menyelamatkan kita, itu anugerah yang paling indah. Kalau dia mau menolong engkau dan saya saat ini, menjawab langsung apa yang menjadi permohonan kita, oh itu anugerah karena dia berkenan. Tetapi sekali lagi tolok ukurnya bukan saya oke atau saya enggak oke. Tolok ukurnya adalah mari kita melihat bahwa sekali lagi bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Adakah penyertaan Tuhan itu di dalam hidup kita? Bagaimana kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Saudaraku, sehingga ketika hari-hari ini kalau hidup kita sedang di bawah, kita ini enggak menghujat Tuhan. Dan besok kalau COVID ini berlalu, Tuhan pulihkan hidup kita ada di atas. Kita pun enggak melupakan Tuhan. Karena kita tahu semua itu adalah karena berkat dari Tuhan. Karena Tuhan itu dekat dengan kita. Karena Tuhan adalah gunung batu dalam hidup kita. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaan. Amin. Gunung batu kan, Dia gunung batu dalam hidupmu. perlindungan. Oh, Dia tempat perlindungan kita. Dialah Allah keselamatanku. Saudaraku, WHO boleh berkata kalau COVID ini mungkin gak akan pernah hilang. Tetapi bukankah Tuhan sudah terlebih dahulu sejak dulu berjanji bahwa Dia adalah Tuhan Immanuel,
Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri, meninggalkan kita berjuang sendiri. Kitanya boleh lemah, tetapi kita harus terus ingat bahwa kita punya Allah yang kuat. Itulah sumber kekuatan kita. Orang Kristen yang kuat bukanlah orang Kristen yang paling lama dapat berdiri tegak, tetapi orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang terus bersandar kepada Yesus. Mari biarlah selesai ibadah ini masing-masing setiap kita dapat berkata, aku kuat sebab Tuhan dekat. Bagi setiap kita yang mau kuat di dalam Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini. Dia kota bentengku, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. amin Tuhan. Pada Allah, Hanya padamu kami berharap. dan kemuliaan. Hanya padamu kami menyerahkan kekhawatiran Gunung kami. batu kekuatanku, Engkau gunung batu kekuatan kami. Amin. Dialah Allah keselamatanku. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk berita firman yang kami dengar. Kami kembali diteguhkan lewat momen Pentakosta ini. Kami punya Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami. Roh Kudus yang punya kuasa, yang punya power untuk boleh mengangkat hidup kami. Dan kami juga kembali diteguhkan kami punya Tuhan. Tuhan yang sebenarnya tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ketika naik ke surga bukan untuk meninggalkan kami, tetapi untuk diam dalam hati setiap kami. Tuhan, segala kekhawatiran, kegalauan kami, kegundahan kami yang membuat kami goncang goyah saat ini, kami mau serahkan pada Tuhan. Kami mau pegang erat tangan Tuhan. Bahkan sekalipun saat ini kami mungkin sulit untuk memegang erat tangan Tuhan, kami tetap percaya Tuhan itu baik. Kami tetap percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang beserta dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hari kami esok dari demi hari dengan satu pernyataan iman. Kami tidak mudah goyah, kami kuat sebab Tuhan dekat. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang memberikan kekuatan, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan Allah di masa lampau, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan pada barisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita nyanyikan. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat Tuhan, saat ini kita juga akan menaikkan doa syafaat kita.
Mari kita naikkan doa syafaat kita, saya akan memimpinnya. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah Tritunggal yang tidak pernah menyertai kami, Allah Immanuel. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Lewat momen COVID ini Tuhan, kami bersyukur. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh mempraktekkan iman kami. Teori-teori rohani, teologi-teologi yang sudah kami baca, kami dengar di masa-masa kemarin, hari-hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin. Dalam bulan-bulan inilah Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh mempraktekkannya. Tuhan mengajar kami secara langsung. Kami bersyukur untuk kesempatan itu. Tuhan, kami juga bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Lewat momen COVID ini kami sungguh menyadari bahwa orang-orang yang Tuhan tempatkan kepada kami, di sekitar kami, keluarga kami, adalah orang-orang yang sungguh berharga bagi hidup kami. Kami mengucap syukur atas kehadiran mereka. Lewat momen COVID ini, ajar kami untuk kami juga boleh mengasihi mereka sebagaimana Tuhan ingin untuk kami boleh mengasihi mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk teknologi. Dalam masa COVID ini ketika kami harus stay at home, Tuhan berikan teknologi. Bahkan begitu banyak di dunia maya berkat-berkat rohani. Begitu banyak asupan rohani yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh mendidik iman kami, mengajarkan kami kebenaran dalam Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan untuk kami boleh memilah-milah mana ajaran yang sesuai dengan Engkau mau untuk kami boleh belajar dan mana yang tidak. Biarlah setiap berita yang kami dengar terus membuat kami mengenal Engkau dengan benar, menyembah Engkau dengan benar. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia. Tuhan, tidak mudah menjadi pemerintah Indonesia saat ini, tapi kami tetap berdoa Engkau berikan hikmat, semangat, ketekunan ketika boleh melayani rakyat. Biarlah Engkau berikan hati, taruh hati sebagaimana Engkau mengasihi rakyat Indonesia. Biarlah para pemerintah ini juga tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi mencari hati Tuhan atas Indonesia. Kami berdoa untuk kesehatan mereka ketika mereka harus bekerja siang malam. Kami berdoa untuk aparat medis yang ada berjuang juga di garis-garis depan. Tuhan, kami bersyukur akan mereka. Kami bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur. Kami tidak bisa melakukan apa yang mereka perbuat, tapi kami ingin terus mendukung mereka. Tuhan, anugerahkan kesehatan, sukacita ketika mereka boleh mengerjakan bagian ini. Biarlah apa yang mereka kerjakan, mereka boleh melihat bahwa ini adalah persembahan untuk Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk penanganan COVID di Indonesia dan juga seluruh dunia. Kami untuk bangsa-bangsa lain, kami cukup tetap berdoa pada Tuhan. Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Kalau toh Tuhan masih izinkan COVID ini ada, jangan lepaskan kami, jangan biarkan kami berjuang sendirian, jangan biarkan kami bergumul sendirian dengan kesulitan ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, jemaat, simpatisan GKI Jatinegara dan juga Bajeng Bintara secara khusus, yang mungkin saat-saat ini karena COVID kami juga terdampak secara keuangan. Tuhan, ada di antara kami dicekam ketakutan, melewati hari demi hari apakah besok masih punya pekerjaan atau tidak, bulan depan masih ada pegangan hidup atau tidak. Atau bahkan di antara kami udah gak sempat lagi mikirin kerjaan karena saat ini untuk mikir makan besok makan apa aja gak ngerti Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau datang pada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau datang pada Tuhan. Tuhan, jangan pernah lepaskan kami. Kawal kami terus Tuhan. Jangan sampai ketakutan kami, kecemasan kami, kekhawatiran kami membuat kami tidak fokus pada penyertaan Tuhan. Tidak bisa melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan pada kami. Kalau toh ada yang hilang dari hidup kami, kalau toh ada yang kurang dari hidup kami tetap mau melihat bahwa penyertaan Tuhan adalah segala-galanya di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa-doa syafaat ini. Masih banyak doa-doa kami naikkan semuanya, kami serahkan semuanya pada Tuhan. Kami rindu Tuhan yang beracara, Tuhan yang punya hidup kami, Tuhan yang pegang GKI Jatinegara. Biarlah apapun yang dikerjakan oleh kami, oleh gereja ini secara khusus, dan gereja-gereja di dunia, di Indonesia, semuanya sesuai dengan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan tetap mendatangkan kebaikan di dalam apapun yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami satukan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam ibadah online ini, kita juga diberi kesempatan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara, CNB Niaga, dengan nomor 800052535600. Atau, bagi yang kesulitan untuk transfer, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan di dalam amplop, lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah beribadah secara fisik di gereja. Mari kita berdoa untuk doa persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya kepada Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu saya terima dan nikmati hari ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sebagai ungkapan syukur kepadamu, kami hendak memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, khususnya di GKI Jatinegara. Ajar kami untuk selalu terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Ketika Tuhan berjanji mengirim seorang penolong, Dia menggenapi. Demikian pula dengan janji-janji yang lain, untuk itu Tuhan pasti menggenapi. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia adalah Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah adalah Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja.
kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Yesus Raja. Saudaraku, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Sekarang yang di rumah, yang ibadahnya bersama keluarga, towel kanan kiri, kasih tahu, Dia tak pernah gagal. Oke, satu hal yang indah. Dan bagi setiap kita yang percaya bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal, mari arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Ibadah online telah selesai. Jemaat silakan untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.